Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cuteka Novita Restu. Saya hadir di sini sebagai mediator, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir dalam ruangan ini untuk mediasi terhadap kasus ataupun konflik yang terjadi. Di sini sebelum saya menjelaskan banyak hal, mungkin saya menginginkan kita mendengarkan terlebih dahulu perkenalan dari masing-masing pihak. Mungkin saya persilakan kesempatan kepada pihak pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Imas, ibu dari Ananda Bagas. Ya, terima kasih kepada Ibu Imas. Selanjutnya mungkin kepada pihak kedua, silakan Ibu. Baik, nama saya Susi, ibunda dari Ananda Dimas. Terima kasih kepada Ibu Susi dan juga Ibu Imas yang telah hadir, yang berkesempatan hadir pada kegiatan mediasi pada saat ini. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mediasi dan peran saya di sini. Saya sebagai mediator untuk permasalahan yang dihadapi oleh ibu sekalian, untuk minta izin untuk menjelaskan sedikit apa itu mediasi. Mediasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap konflik yang sedang terjadi. Kita berharap semoga ada titik terang dan titik temu win-win solution terhadap permasalahan yang sedang ibu hadapi. Dan saya di sini sebagai moderator yang menengahi. Kita insya Allah akan bersama-sama mendengarkan dari kedua belah pihak Ibu Imas, begitu juga dengan pihak Ibu Susi. Di sini, izinkan saya juga untuk menjelaskan tata tertib ya Bu ya, sebelum kegiatan mediasi ini kita mulai. Ya. Yang pertama, kedua belah pihak wajib mengikuti waktu yang telah ditetapkan bersama. Kemudian menjawab ketika ditanya, kemudian kalau memang ada hal yang perlu disampaikan. Dan yang kedua adalah kedua belah pihak berbicara secara bergantian Bu, tidak boleh memotong pembicaraan. Kalau misalkan satu sedang berbicara, mohon yang lain bisa mendengarkan. Dan insya Allah setiap dari pihak akan berbicara sesuai dengan waktunya. Tidak boleh saling menyakiti dalam artian tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berteriak, kemudian juga atau membawa senjata tajam. Tidak diperbolehkan di dalam ruangan ini. Begitu juga melakukan hal-hal yang bisa mengganggu harmonis berjalannya proses mediasi ini. Insya Allah bisa dipahami ya Bu ya. Yes. Saya di sini sebagai mediator Bu akan berusaha untuk bersikap netral, tidak akan berpihak ke salah satu dari kedua belah pihak. Itu mediasinya akan kita mulai Bu. Saya persilakan kepada pihak kedua dulu ya, Ibu Susi sebagai ibunda dari Ananda Dimas kelas 7 MTS untuk bisa menjelaskan. Terima kasih, silakan Ibu. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Di sini saya ingin menjelaskan terkait apa yang terjadi dengan anak saya. Anak saya Dimas ini kelas 7 MTS. Dan beberapa kali pernah meminta uang jajan kepada saya untuk jajan, biasa normal untuk jajan, tapi ada kejanggalan yang sedikit saya pertanyakan di dalam hati saya. Kenapa anak saya sangat sering minta uang jajan, tapi kalau saya tanya jajannya juga nggak terlalu sering-sering banget. Nah, ternyata kejanggalan saya tadi, ada yang menguatkan kejanggalan saya tadi karena dapatnya info dari beberapa temannya. Beberapa temannya ada yang mengabarkan kepada saya ya ketika kunjungan, temannya mengabarkan kepada saya bahwasanya anak saya ini sering dimintai uang. Kalau istilahnya mungkin kalau di bahasa luar itu dipalak ya. Nah, sering dipalak oleh kakak kelasnya Bu. Nah, dan setelah saya mendapatkan info dari temannya ini, kemudian saya mencari sumber informasi yang lain Bu, ya. Karena anak saya ini mempunyai kepribadian yang pendiam, dia tidak terbuka dengan orang lain, kemudian dengan keluarga saya ibunya sendiri pun dia kurang terbuka, dia harus dibujuk dulu atau dipaksa dulu untuk bercerita baru bercerita. Nah, karena pendiamnya ini kita tidak tahu masalah yang dihadapi dia sekarang itu apa. Nah, setelah kita mencari informasi baik dari pihak sekolah, ternyata benar bahwasanya anak saya ini sering dipalak dengan kakak kelasnya, dimintai uang jajan. Nah, dan dia juga sering tidak jajan karena uangnya sering dipalak. Dan terakhir kemarin anak saya masuk rumah sakit karena anak saya ini tidak memberikan uang jajan tersebut ketika dipalak dengan kakak kelasnya. Anak saya tidak memberikan. Nah, kakak kelasnya ini tidak terima dan anak saya dipukulin, dibully, dan sampai anak saya masuk rumah sakit. Setelah melihat perawatan anak saya yang cukup serius, Ibu, dan saya pihak keluarga dan
bapaknya tidak terima dengan kelakuan kakak kelasnya ini, karena anak saya masih kelas 7 SMP, sementara kakak kelasnya kelas 1 SMA, ya. Dan ini harusnya mengayomi, tetapi di sini malah anak saya dijadikan korban pembulian. Ini kan tidak wajar. Kemudian sekolah, sekolah memang sudah memberikan sanksi kepada pelaku selaku anaknya Ibu Imas, yaitu Bagas, dan memang sudah memberikan sanksi terhadap anaknya Ibu Imas, yaitu Bagas. Tetapi kami selaku keluarga, kami tidak terima hanya disanksi di sekolah saja. Kami ingin anak Ibu Imas ini diproses hukum. Kenapa? Karena agar tidak terulang kembali. Jika dia juga disanksi di sekolah, siapa yang tahu dia nanti akan mengulangi hal yang sama kepada orang yang berbeda. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Intinya saya kurang terima dengan apa yang terjadi kepada anak saya. Mungkin Ibu mediator bisa menjadi penengah atau memberikan saran yang terbaik bagi kami. Terima kasih banyak Ibu Susi yang telah memberikan penjelasannya ya. Mungkin saya beralih kepada pihak pertama, yaitu Ibu Imas selaku ibunya Ibu Dimas ya Bu ya. Silakan Ibu. Kak dulu maaf. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya selaku ibunda dari Bagas. Saya mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan anak saya itu tidak benar. Saya mewakili dari keluarga besar Bagas meminta maaf sedalam-dalamnya atas perilaku yang selaku orang tua saya berharap ya dia anak saya tidak dipolisikan ya Bu ya, mengingat dia masih di bawah umur ya Bu ya. Saya takut kalau sudah jatuh ke tangan polisi, permasalahan ini bukannya semakin membaik tapi makin melebar dan tidak ada hasil yang kita inginkan. Ya, terima kasih Ibu Imas atas penjelasannya sebagai pihak pertama. Mungkin di sini saya langsung saja Ibu. Sebenarnya harapan dari Ibu Susi sendiri maunya seperti apa dan Ibu Imas sendiri seperti apa, sehingga dari alasan-alasan itu kita nanti insya Allah berusaha mencari titik temu bersama-sama. Ibu Susi sendiri harapannya seperti apa Ibu? Saya ingin ke jalur hukum saja Bu. Ke jalur hukum nanti ke polisi ya gitu ya. Kalau Ibu Imas? Saya ingin damai Bu, saya ingin meminta maaf dan sangat berharap perkara ini tidak dibawa ke jalur hukum ya Bu. Kalau boleh saya memberikan saran pada kedua belah pihak, mungkin bagaimana kalau di sini Ibu Imas sudah menyampaikan permintaan maafnya pada Ibu Susi. Kemudian memang Ibu Susi menginginkan ada efek jerah ya begitu ya Bu ya. Kenapa harus dipolisikan Anda tadi karena perilaku pembuliannya. Mungkin di sini saya memberikan saran kepada ibu-ibu semuanya. Bagaimana kalau dari pihak pertama, yaitu keluarganya Dimas ya, keluarga Bagas memberikan ganti rugi, tapi tidak masuk ke jalur hukum, tidak masuk ke polisi. Nanti dari pihak Bagas mungkin akan membayar uang damai, mungkin untuk proses pengobatan Ananda atau juga dengan untuk kepentingan lainnya untuk mengganti rugi. Tapi di sini bagaimana kalau Ibu bahasanya? Bagaimana kalau misalkan Ananda tidak dipolisikan seperti itu? Mungkin ada jalur-jalur lain yang bisa membuat Ananda ini mendapatkan efek jerah. Ibu Imas untuk tidak masuk ke jalur hukum Bu? Kalau untuk uang damai, bisa saja kita damai Bu. Cuma untuk pemulihan mental anak saya ini tidak terbayarkan. Pengobatan untuk di rumah sakit ya bisa saja dengan cepat disembuhkan. Tapi mental anak saya bisa jadi ini tidak secepat itu. Mental mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang ya Bu ya, untuk proses penyembuhan Ananda juga di rumah sakit. Mungkin di sini jalur hukum kepolisian seperti yang disampaikan Ibu Imas tadi keberatannya,
Ibu bisa mempertimbangkan kembali, misalkan pihak Ibu Imas memfasilitasi biaya dan juga segala hal yang berkaitan dengan pengobatan Ananda. Begitu juga dengan seperti biaya ke psikolog barangkali. Kalau seperti itu bagaimana? Misalkan pihak Ibu Imas itu membiayai melunasi rumah sakit, begitu juga membiayai keberlanjutan dalam proses penyembuhan baik itu mental dan juga fisik Ananda. Baik, jika memang ingin damai, kami meminta dana 20 juta. Apakah disanggupi atau tidak? Bagaimana Ibu Imas? Di sini alhamdulillah Ibu Susi sudah bersedia untuk tidak membawa anak Ibu Imas ke dalam jalur hukum, tidak membawa ke polisi, Bu. Hanya saja di sini diminta untuk biaya biaya kesehatan Ananda, karena kalau terjadi kerugian juga di dalam kesehatan dan mental anak, Bu. Bagaimana dari pihak Ibu Imas? Jujur itu sangat berat untuk saya dan keluarga pastinya, karena seperti yang Ibu tahu, saya bukan dari keluarga berada, Bu. Apakah mungkin ada keringanan untuk saya, Bu? Di sini berarti pihak pertama meminta pengajuan untuk bisa diringankan, Bu. Mungkin, tapi pihak pertama insya Allah tetap setuju ya, Bu, dalam pembayarannya, Bu, ya? Kami tidak akan melepas tanggung jawab kami, Bu. Kalau kemungkinan dalam pembiayaan rumah sakit setelah dihitung-hitung, kemudian biaya psikologisnya sekitar 15 juta, bagaimana? Apakah Ibu bersedia kalau misalkan nominalnya 15 juta? Atau Ibu bisanya berapa dulu, Bu? Biar nanti kita coba ini kan, mencari solusinya. Insya Allah saya sanggup di nominal 10 jutaan, Bu. Ya, 10 juta. Kalau Ibu bagaimana, Bu? Kecil, Bu. 10 juta dapat apa bilang? Kalau 10 juta saya belum bisa menerima. Kalau saya mau 15 juta saja, Bu. Tidak kurang. Ya, berarti di sini dari pihak kedua mengajukan 15 juta ya, Bu, ya. Bagaimana Ibu pihak pertama? Karena ini mungkin sudah berusaha untuk mencari titik temu ya, Bu, ya. Apa yang Ibu harapkan juga dapat, dan apa yang diharapkan oleh Ibu Susi juga insya Allah dapat. Baik, Ibu. Terima kasih untuk pemaklumannya. 15 juta walaupun itu berat bagi saya, tapi insya Allah akan saya usahakan, walaupun itu harus meminjam ke saudara. Ya. Terima kasih banyak kepada pihak pertama dan pihak kedua untuk berlangsungnya jalan mediasi yang berjalannya mediasi saat ini. Mungkin kita mendapatkan keberhasilannya dalam mediasi ini dengan hasil bahwasannya Ibu Imas menerima maaf dari Ibu Susi menerima maaf dari Ibu Imas dengan catatan membiayai pengobatan Ananda baik itu secara psikis maupun secara fisik dan psikis, ya. Begitu juga dengan Ibu Imas tadi sudah menyanggupi untuk membiayai pengobatan Ananda selama dalam proses pemulihan. Mungkin dari hasil mediasi ini semoga kedua belah pihak bisa mendapatkan haknya masing-masing, kedua belah pihak bisa saling menerima atas keputusan yang sudah ditetapkan bersama di dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian, Ibu Imas dan juga Ibu Susi untuk hadir dalam mediasi sekarang ini dan juga telah menjalani proses mediasi yang sangat baik berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Nanti insya Allah akan ada kita buatkan akta perdamaian, Bu, yang bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak agar menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak. Mungkin ini saja dari saya. Kita tutup bersama ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.